Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segenap yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wasari Kecamatan Ujung Pangka beserta jajarannya, segenap para pimpinan, para asatizah, ustadz, ustazah yang hadir bersama-sama pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, para jamaah hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya banggakan, para santri dari Pondok Pesantren At-Taqwa. Ini merupakan salah satu kader sekaligus calon mubalik ya, yang kemudian nanti bisa siap untuk ditempatkan di mana saja ya. Tadi saya sudah perhatikan bacaan Qur'annya sudah bagus ya. Nanti tinggal bagaimana kemudian banyak untuk membaca Al-Quran, membaca buku, kemudian nanti bisa belajar bersama-sama. Dan insya Allah hadirin Bapak Ibu jamaah semuanya ini, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun, orang-orang yang malam hari ini hadir di Masjid At-Taqwa Ghosari ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah dan iradahnya, karena di malam hari yang penuh barokah ini kita semuanya bisa bersilaturahim, kita semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga ikhtiar kita semuanya ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kaum mukminin dan mukminat yang setia hingga sampai saat ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai permintaan dari panitia bahwa pada malam hari ini adalah kita bersama-sama membahas tentang memakmurkan masjid melalui semangat infak dan sedekah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, masjid ini adalah salah satu peradaban keagamaan ya. Maka dengan adanya masjid ini, dengan hadirnya Masjid At-Taqwa Ghosari ini merupakan wujud ikhtiar kita bersama-sama bahwa selain kita untuk beribadah kepada Allah, namun salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pada suatu ketika ya, para sahabat beserta Nabi Muhammad itu juga seperti ini ya, membentuk halaqah, membentuk kelompok seperti ini, membentuk majelis ngeten niki nggih ya. Nggih teng masjid ngeten niki. Nah, kayak ngeten niki lah wis pokoke. Nah, ada kemudian salah satu para sahabatnya Bapak Ibu yang kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nek bahasa lare sakniki niku wonten sahabat niku kepo ngoten lho nggih ya. Nah, niku kan bahasa lare nom-noman to, sahabat dulu itu nggih kepo. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang sangat engkau cintai yang kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabatku, salah satu amalan yang aku cintai," kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "adalah yang pertama majelis ilmu ngeten niki, tolabul ilmi." Nggih ngeten niki teng masjid ngeten niki nggih ya. Tolabul ilmi, bersama-sama kita memotivasi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, bersama-sama kita memperbaiki spirit kebaikan kita kepada Allah yang kemudian lahir dari masjid Allah Subhanahu wa taala, maka segala bentuk keberkahan akan Allah turunkan langsung kepada kita semuanya. Jadi yang pertama adalah majelis ilmu ngeten niki yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu bersama dengan para sahabatnya berdakwah melalui masjid-masjid seperti ini. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa masjid pada saat itu belum ada keramiknya Bapak Ibu. Ya, belum ada fasilitas semewah ini. Di sini sudah ada kipas, sudah ada AC pula kan gitu. Lampune nggih ngoten niku nggih ya. Estetik ngeten niki warna kuning ngoten niku. Nah, ini merupakan bentuk wujud ikhtiar kita bersama bahwa fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bentuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ikhtiar kita dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an. Mangkanipun sinten tiyang sing mengaku umat Kanjeng Nabi, sing mengaku cinta teng Kanjeng Nabi, salah satune nggih kudu istiqomah maca Al-Qur'an. Nggih ya. Meskipun ngapunten wonten kadang pertanyaan jamaah, Mas Iqbal nek misalkan kula mboten saged maca Al-Qur'an ngoten niku, napa malih ilate ilat Jawa ngoten niku nggih ya. Nah, mboten napa-napa, kita belajar pelan-pelan. Andaikan tidak lancar, kita sungguh-sungguh dulu. Kalau misalkan belum lancar maksimal, belum mengenal huruf hijaiyah, gak apa-apa kita baca jilid Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian kita tidak mau dan tidak ingin belajar Al-Quran. Karena apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dengan cara kita membaca Al-Quran akan diberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Salah satu wujud ikhtiar kita nggih ngoten niku ndugi masjid, ya. Melalui ngeten niki nggih, niki nggih ikhtiar Bapak Ibu. Dan setidaknya ada 4 keutamaan. Nah, ini ya, 4 keutamaan ketika tiang niku saged istiqomah hadir teng majelis ilmu. Tadi kan saya bawakan hadis Nabi, 2 amalan yang sangat dicintai oleh Nabi, ya. Yang pertama adalah majelis ilmu, dan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ya, 4 keutamaan majelis ilmu di dalam masjid.
Nah, kapan mbah sedekone? Engko sik nggih ya. Tak motivasi jenengan riyin. Nah, cek istiqomah. Napa malih sing enom-enom ngeten niki? Napa malih sakniki Sabtu malam? Nah, Sabtu malam Ahad kadang niku lare nom-noman niku nggih ya. Nek wis wayahe Sabtu malam Ahad ngoten niku teng pundi ngoten niku Bapak Ibu? Teng mriku lho, teng GKB mriku lho nggih ya. Golek tempat sing remang-remang ngoten niku. Nek teng pantai mboten mungkin lah napa bengi-bengi nang pantai. Cek di gondol niku wae. 4, keutamaan ketika kita bermajelis ilmu. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Terus Kanjeng Nabi, barang siapa atau tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, nggih ya, nggih ngeten niki, rumah Allah niku nggih masjid ngeten niki, ya. Min buyutillah yatsluna kitaballah, ya. Ngapain mereka itu berkumpul di rumah Allah? Yatsluna kitaballah, mereka sedang membaca Al-Qur'an. Nah, mereka membaca Al-Qur'an bersama-sama, belajar Al-Qur'an teng pundi? Teng masjid, nggih ya. Wa yatadarasunahu, ataupun bentuk kebaikan yang lainnya ataupun bentuk ikhtiar yang lainnya nggih ngeten niki, maka setidaknya terus Kanjeng Nabi akan diberikan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah kepada kita yang pertama. Jadi sinten wonge, senten tiange sing istiqomah melok majelis ilmu ngeten niki teng masjid, ya, Allah akan memberikan 4 keutamaan. Yang pertama adalah Allah akan memberikan sakinah. Napa sakinah niku Bapak Ibu? Mboten sing lagi viral niku nggih ya. Sing tepuk sakinah dari KUA ngoten mboten nggih. Kan sekarang kan lagi trending toh di TikTok itu ada salah satu tepuk yang lagi viral itu namanya tepuk sakinah ngoten. Mboten niku. Sakinah itu adalah ketenangan. Nah, atine tenang, atine bunga, tentrem. Mangkane jenengan tingali tala wong nek senengane majelis ilmu ngeten niki, atine niku tenang-tenang Bapak Ibu. Tenang ngoten. Kali mesem-mesem kiambek kadangan wonge padahal ya sini utangi wakeh. Nggih ya, Pak. Nah, tapi nek wong sing senengane majelis ilmu, insyaallah atine niku akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tadi pagi nggih ya, kita diuji oleh Allah dalam ujian apapun bentuk ketidaksukaan yang Allah berikan kepada kita, mbok diuji ndek lapangan pekerjaane, mbok diuji teng rumah tanggae, mbok diuji teng rezekine, ngoten niku kan bentuk apa ujian atau cobaan dari Allah. Misalkan malam hari ini jenengan majelis ilmu ngeten niki teng masjid, Allah akan memberikan ketenangan hati kepada kita semuanya. Dan obat hati ini Bapak Ibu tidak ada obatnya, tidak ada resepnya. Dari mana obatnya? Salah satunya adalah dari majelis ilmu ngeten niki. Nah, ini penting. Kenapa? Karena terkadang kita ini masih memiliki penyakit hati. Maka salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita memperbanyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari masjid ngeten niki. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Nah, misalkan kita ya, atau misalkan sinten ngoten sing beberapa minggu kemarin berbuat kemaksiatan kepada Allah, ngelampaui dosa ngoten niku, berbuat kezaliman, maka dengan majelis ilmu ngeten niki Bapak Ibu, dosa-dosa kita ini sedikit demi sedikit itu akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kadang nek kula tingali nek pas pengajian ngoten niku nggih ya. Napa malih nek pengajian teng halaman ngoten niku tak tingali enten jamaah sing ngantuk ngoten.
ya mungkin kecapean karena habis mencari nafkah, tetap dihitung kali Allah pahalane, Pak. Ya, masih yo kadang wonten ibu-ibu sing sik umek ambek yugane, sing betek-betekan kodong, sing sik lagi ngemii ngoten niku nggih ya. Ngemii yugane sing alit-alit ngoten niku lho. Durung maneh bayine sing kadang nangis ngoten niku. Tetep ibu-ibu jenengan niku angsal pahala saking Allah. Gini ki Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Adil. Mbah masih jamaah ngantuk, mbah ibu-ibu ngemii susu ta kok susu. Nggih ya. Nah, atau misalkan yang lainnya nggih ya. Mbah misalkan mirengaken masih ngapunten jenengan mboten paham, tetap dikasih Allah pahala kebaikan. Wong dalile lho sahih. Ya, Allah akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wong jenenge rahmat Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita lho ento. Wong sakmene akeh nang Masjid At-Taqwa Gosari ana pengajian ngeten niki. Nah, ini nanti akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga yang luar biasa adalah wahafatzhumul malaika. Para malaikat malam ini, hari ini berkelumpuk, berkeliling di area masjid ini. Jadi hari ini kita diawasi para malaikat, Bapak Ibu. Nah, ini dekengan pusat sing sebenarnya nggih ngeten niki majelis ilmu. Nggih ya. Mboten kok teng golek ketenangan nang GKB, tuku sampel, tuku pentol ngoten niku. Tuku makanan-makanan yang lagi viral mboten. Teng masjid Bapak Ibu, kuncine niku teng masjid. Atine cek adem nggih teng masjid, beengken mas-mase, mbak-mbake, tapi mboten santri lho nggih. Sing lagi galau ngoten niku teng masjid, Mas, nang masjid. Ya Allah, aku lagi galau ya Allah. Wis curhat nang Gusti Allah gak apa-apa. Curhat sambil doa gitu gak apa-apa. Nggih. Ibu-ibu sing kadang kepikiran cicilane kuwata, ciciran kelambi, ciciran kompor, ciciran sotil, wajan, blender kadang ngoten niku. Nggih ya. Nah, teng masjid Ibu. Nggih ya, engke beke anake nakal nek dikengken mboten purun nggih teng masjid jenengan doa. Insyaallah nanti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, jadi para malaikat hari ini sedang berkumpul di area masjid Allah ngeten niki. Ya, bukan kemudian kita hari ini dipantau oleh CCTV, tak tingali CCTV to iku. Oh mboten kipas CCTV napa kamera niku teng ngajeng ngoten niku nggih ya. Mboten, niki adalah alatnya manusia. Tapi malam hari ini kita dipantau para malaikat, kita hari ini dilihat oleh para malaikat, dan yang keempat yang luar biasanya adalah wadzakarahumullahu fiman indah. Lah pokok para malaikat itu ngumpul nang masjid ngabarkan teng Allah Subhanahu wa taala, memberikan informasi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang hari ini melakukan kebaikan, melakukan majelis ilmu di masjid. Jadi para malaikat selain memantau kita malam ini, langsung lapor teng Gusti Allah, ya Allah, ternyata di Masjid At-Taqwa Gosari masih enten tiang-tiang istiqomah napa malih tak tingali enten lari nom-nomane, ya Allah. Teng Masjid At-Taqwa Gosari langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalai kuwatan napa malih, ya Allah, sing ngaji si enom. Ya. Nah, ngoten niku. Dan insya Allah orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkanipun ayo Bapak Ibu rahimakumullah sing semangat nek teng masjid, nek misalkan teng WA grup niki pun enten info, nek misalkan benjing wonten pengajian teng At-Taqwa ngeten niki, jenengan dugi tok mawon niku lho pun angsal pahala. Nggih. Dereng malih kula nek tingali kadang mantun pengajian enten rawon, enten soto ngoten niku nggih ya. Dikei roti, dikei teh kadang-kadang nggih ya. Nah, wis nek misale mboten kantuk nggih mboten napa-napa wong jenenge ae kadang napa nggih, jenengan niki harus kita dorong untuk semangat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Bapak Ibu, ya. Baik. Nah, kemudian setelah kita majelis ilmu istiqomah nggih ya,
Nah, enten amalan male. Nah, selain majelis ilmu atau dua amalan tadi yang saya sampaikan tadi di pengantar, wonten amalan sing amalan iki langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita. Napa amalanipun? Infak kali sedekah. Nah, ini mungkin kita tak kula niku dudui dalile ya. Infak niku napa sih Bapak Ibu? Jenengan lak nate infak toh? Infak itu berasal dari kata anfaqo ya. Anfaqo ini berarti membelanjakan atau mengeluarkan. Nah, jadi nek mengeluarkan ya gak iso ditarik maneh, ngoten lho, nggih ya. Mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk sesuatu yang bermanfaat itu infak ya. Jadi infak itu adalah bentuk mengeluarkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang akan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mangkanipun benjing nek misale Bapak Ibu rahimakumullah enggak ada rezeki, nggih pun mboten usah medit-medit Bapak Ibu, infak teng masjid teng kotak ngoten niku 1000 ngoten napa? Napa malah 500 gawe lare cilik-cilik niku kelunting ngoten niku. Nggih. Niku lan napa? CE harta jenengan itu nanti akan bermanfaat dan investasi yang sesungguhnya itu adalah ketika harta kita keluarkan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun mboten usah medit-medit Bapak Ibu. Nggih ya, nek medit-medit niku terus wong Jawa nggih ya, kuburane sempit nggih nah. Terus wong Jawa lho Bu nggih ya. Terus ciri-cirine yang kedua biasa jitoke jero terus lho nggih. Kula mboten melok-melok lho nggih, wong kula mboten wong biyen kok. Wah, kula niki wong napa? Arek enom tasian, tapi nek jarene mbah-mbah kula bingen ngoten. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika misalkan ya ada salah satu program misalkan dari masjid, ini kami perhatikan masjid ini ditutup terpal, tadi sudah dijelaskan ini Ustadz, insya Allah nanti kami pasang kiswah, alhamdulillah loh. Berarti nek misalkan nanti enten napa bantuan ngoten niku nggih dibantu, sing mampu-mampu nggih dibantu. Nek misalkan mboten mampu ya napa nggih dibantu. Dibantu itu mboten berarti dengan uang tok, mboten. Tenaga, pikiran, jenengan saran ya napa masjid iki cek tambah barokah, jamaah tambah napa kuatah, jamaah tambah barokah ngoten niku nggih ya. Terus misalkan ada pembangunan, saya tadi dibisiki sama Bapak Ketua bahwasannya nanti agenda terdekat insya Allah Ahad yang akan datang ada peletakan batu pertama asrama putri nggih. Nah, kalau misalkan sudah ada informasi seperti itu, jenengan infak, jenengan sedekah, bentuk sedekah kita niku mboten bentuk hanya uang tok mboten. Misalkan ibu-ibu masak nasi arek kakean wis tak tukokno. Nah, gawe tukange, gawe sing kerja, gawe sing gotong royong. Napa jenengan sing sik kuat-kuat niku bangun nih kok bangun apa bantu bersama-sama gotong royong ngoten niku. Jadi dengan adanya bangunan-bangunan seperti itu yang kemudian solidaritas kita diuji oleh Allah, kebaikan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepekaan sosial kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkanipun wonten dalil sing luar biasa ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, itu salah satu keutamaan wong sing senengane gemar infak. Jadi wong ini ku jowo nyah-nyoh ngoten lho. Ana bangunan pondok nyoh, ana masjid lagi niku nyoh, mboten kok mahmoh diiku moh apa iku basane nggih ya. Nyah-nyoh wong niku senengane bantu tanggane, senengane bantu dalam bentuk keagamaan dan lintune. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Jenengan catat niku sebagai motivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang berinfak atau orang-orang yang bersedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek misalkan enten tiang sing senengane infak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala kaya niku wau contone, maka kata Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagi wong sing senengane infak seperti orang yang menanam biji ya, menanam biji, dari biji itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Jadi enten tiyang niku nanam biji lombok ngoten lah gampangane. Kemudian lombok niku bercabang jadi 7 biji nggih ya. 7 napa niku biji nggih kan, 7 batang niku. Nah, dari per batang itu tadi Allah akan lipat gandakan lagi. Loh, luar biasa yok napa? Niki rumus matematika mboten enten. Bahasa matematikanya niku ngeten. Wong nek wis ngeluarno mboten saged kemudian dikembalikan mboten. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah memiliki cara lain untuk memberikan, mensejahterakan kepada kita semuanya. Orang-orang yang infak hari ini akan diberikan pahala berkali-kali lipat, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa. Apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah jelas digunakan untuk apa uangnya, dan termasuk sedekah ya. Dengan cara kebaikan ini adalah investasi yang nyata ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui loh. Siapa saja ya, dalam salah satu tafsir ya Ibnu Katsir disebutkan siapa saja, ini bukan berarti orang miskin, orang kaya, bukan pejabat, buruh tani, bukan guru, bukan rumah tangga, bukan, akan tetapi sinten mawon sing infak, sing senengane gemar sedekah, sing senengane gemar melakukan kebaikan, amal soleh teng Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanipun sami dengan pahala yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Setiap bijinya akan dilipat gandakan oleh Allah 7 tangkai, 7 kali lipat, dan setiap dari batang itu tadi juga Allah akan lipat gandakan lagi loh. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu kita ini harus fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi sinten mawon boten kok kemudian disindir sama Allah, wahai orang-orang kaya, boten, wahai para pejabat, boten, wahai para pimpinan, boten, sinten mawon saged sedekah ya. Terus engke enten pertanyaan malih ngoten niku kadang, lah nek kula misalkan boten gadah yatra, lah nek misalkan kula pun tua renta, jenengan saged sedekah Bapak Ibu. Dan seringan-ringannya kita sedekah niku napa amalane? Sedekah sing paling ringan senyum nggih ya. Terus Kanjeng Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Bapak-bapak monggo ngoten niku. Nah, nanti mas-mase nek ketemu dengan bapak-bapak ya napa Mas? Permisi amit nuwun sewu, permisi Pak, ngoten nggih ya. Nah, ngoten. Senyum, dan senyum niku nggih enten adab etikae. Senyum itu bibir kanan ditarik 3 cm, bibir kiri ditarik 3 cm. Ibu-ibu nggih ya. Ibu-ibu kadang nek senyum niku sisian niku mboten senyum. Napa niku? Ya, mboten senyum itu. Senyum niku imbang. Lho, ngeten lho. Senyum kok setengah-setengah kanan tok apa kiri tok, mboten niku mboten senyum niku ngenyek niku jenenge. Ya. Nah, senyum bibir kanan 3 cm, tarik kiri 3 cm, senyum.
Terus senyum yang kedua adabe nggih ngoten, durasine 2 sampai 3 detik mawon. Pun mboten usah suwe-suwe ngken bahaya nggih ya. Apa sih wong yo goyang guyu wae. Nah, pun 2 sampai 3 cm mawon, mentok-mentok nek pas la wucu ngoten 5 detik mawon pun mboten usah wah kok mboten usah nggih ya. Nah, enten adabe senyum. Mboten napa-napa senyum. Yang tidak boleh itu tertawa terbahak-bahak itu loh nggih ya. Kadang enten pas lucu ngoten niku terbawak-bawak ya. Nek senyum nggih ditutupi. Nah, luwih sopan ngoten. Terus adab yang ketiga niku napa nggih? Bibir ini kayaknya 2 cm sudah. Nah, yang ketiga adabnya senyum itu harus ada lawannya Bapak Ibu nggih. Nek jenengan moro-moro senyum mboten enten tiyang, mboten enten sinten-sinten niku bahaya nggih ya. Jadi kudu enten lawane, monggo ngoten kalih nyapa tiyange, mboten kok kemudian pas sepi guyang guyu, enten trek guyu, enten leneng guyu, engko ana bakul bakso guyu, wong iki lho lapo ngoten nggih ya. Nah, ngoten ya Mas ya. Nah, senyum iku nggih cek awet enom Bapak Ibu lho nggih ya, kabeh guyu lho atine tenang nggih napa mboten? Bunga lho guyu kabeh. Nah, iki lho padahal Masya Allah nggih ngeten iki lho barokah majelis ilmu ngoten niku. Nggih pun nggih paham nggih, infak sedekah. Termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah sudah memberikan gambaran sinten se wong sing senengane napa? Wong sing senengane ngelampahi kebaikan yang kemudian mendatangkan berkah Allah. Di Quran surat At-Taubah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, wong sing padha iman lan percaya nek nanti niku wonten ada masanya hari akhir. Jadi wong nek wis iman teng Gusti Allah, wong nek wis misalkan senengane ngelampahi kebaikan dan percaya dengan adanya hari akhir, tenang. Uripe tenang, mboten guwopo mboten nggih ya. Guwopo karepe dhewe ngoten niku nggih ya. Wayahe kerja guwopo kabeh, wayahe ibadah nggih ngoten guwopo kabeh ngoten niku nggih ya. Tenang. Karena apa? Allah itu sudah menyeting kita bahwasanya orang yang innama ya'muru masajidallah, wong sing senengane memakmurkan masjid Allah, uripe tenang nggih ya. Tenang. Pun mboten usah galau-galau lare nom-noman nggih ya. Tenang, wong nek senengane istiqomah teng masjid ngeten niki atine tenang Bapak Ibu. Dan itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa malih salah satu bentuk kebaikan kita kepada Allah, lanjutan ayatnya adalah wa aqamas shalah, yakni orang-orang yang tegak berdiri untuk menunaikan ibadah salat. Nah, mbuh niku misalkan salat duha, salat tahajud, salat wajib nggih ya. Istiqomah teng masjid wae azan-azan jenengan datang teng masjid, insya Allah itu adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Wa ataz zakah, orang-orang yang mengeluarkan zakat loh nggih ya. Dan zakat sendiri pun ada 2 bentuknya ya kan? Ada zakat wajib dinamakan zakat fitrah, ada yang zakat mal. Nah, ini bentuk kebaikan kita kepada Allah dan itu adalah bagian dari sedekah. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah loh. Ya, jadi wong istiqomah niku mboten takut selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang niku ngeten. Nggih ya, misalkan enten tiyang nggih ya, enten tiyang ngapunten nggih ya. Tiyang niki wau jarang teng masjid, jarang sholat jamaah, nggih jarang melakukan kebaikan.
Kok misalkan tiang itu sudah diketuk hatinya oleh Allah, atau dalam bahasa kita itu adalah orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sing biasa jarang jamaah sakniki aktif jamaah, sing biasa jarang pengajian saiki aktif teng masjid pengajian ngeten niki. Kadang niku lho wonten tiyang lho, Cak, kok duk ngaren melok jamaah kate pengajian ngoten niku nggih ya. Nah, kula nggih kadang ngoten, Dik. Niku kadang tiang-tiang lho duk ngaren kene lho enak. Ibu-ibu lagi ngelumpul. Pun mboten usah dihiraukan, bodoh amat sudah, cuekin aja ibu-ibu nggih ya. Nah, orang-orang berpegang teguh melakukan kebaikan kepada Allah meskipun kita dihina, meskipun kita diriba, difitnah, diadu domba, dinyinyiri, disindiri, dah hiraukan saja. Dekengan kita itu pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkanipun wong nek wis senengane nang masjid, majelis ilmu, atine niku tenang, masyaallah wakeh. Wong-wong sing gak seneng ambek kita tenang mawon. Ya, woles mawon, tenang mawon. Nah, jadi pun mboten usah risau dengan kehidupan dunia, Bapak Ibu rahimakumullah. Rezeki niku pun enten sing ngatur nggih ya. Kadang kene misalkan ngapunten jenengan pas dagang ngoten nggih ya, kadang nggih wonten tiyang sing langsung rezekine dibrukno kali Gusti Allah, di akehno mesisan. Lho, duk ngaren kok wis mara ganti sepeda lho, kadang lak tanggane ngoten nggih ya. Ya sepero jenengan ikhtiar senengane sedekah nggih ya. Allah berikan keberkahan harta kepada kita. Nggih napa mboten? Terus siapa tahu jenengan dengan senengane infak sedekah yuga jenengan terus mendel baik. Nggih ngoten bahasae enggak. Nah, itu kan merupakan bentuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru dengan amalan kecil nggih ya, amalan kecil yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala nggih ngeten niki. Terkadang itu amalannya disepelekaken tiang. Yang pertama, ya. Terus yang kedua, amalan itu dipandang sepele sama orang-orang. Dan yang ketiga adalah biasanya ketika kita melakukan kebaikan justru semakin banyak cobaan kepada kita semuanya. Ketika ini di dalam kitab Ilyah Ulumuddin disebutkan amalan ini insya Allah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun mboten usah risau ngoten niku, wong urip nang donya ae kok nggih ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir karena pun waktune badhe isa nggih ya. Niki kula tingali nggih ya, jamaah niki nggih napa nggih bapak-bapak, nggih ibu-ibu, nggih enten lare nom-noman, nggih enten santri nggih ya. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sebenarnya bentuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah melalui orang-orang terdekat kita. Sinten niku yuganipun jenengan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kula pesen mawon karena saya juga masih muda, saya mewakili anak-anak muda. Siapapun kita, peran kita sebagai orang tua, kalau misalkan ada kebaikan, kalau misalkan jenengan ingin melakukan amal soleh, nek saged diajak yogani. Misalkan ibu-ibu sakniki mirengaken pengajian, nggih ayo diajak yogani. Terus bapak misalkan kate infak di hari Jumat, nggih ayo diajak anake. Nggih diajak untuk infak, dilatih. Napa malih Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman sakniki niku pun boten karu-karuan nggih ya. Eranya itu sudah era instan, era fuka nggih ya. Oleh karena itu perkuat anak-anak muda dengan salah satunya adalah dari masjid ngeten niki. Masjid adalah selain kita gunakan untuk ibadah, akan tetapi kita gunakan untuk pusat bagaimana kita sebagai generasi muda bisa aktif, bisa tumbuh, menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Noto akhlak lare nom-nom niku asine gampang Bapak Ibu. Dugi pundi selain dugi pondok, selain dugi sekolah, dugi masjid nggih ya. Kadang niku kula tingali, kula perhatikan lare-lare enjing ngoten niku sekolah sampai sore kate magrib ngoten niku nggih ya.
Istilah lare sakniki niku full day ngoten niku, gak sing murite, gak sing gurune, mulene sore-sore ngoten niku. Terus kemudian habis sore, habis maghrib ngeten niki lan napa? Nggih tilem. Lan napa kok tilem? Kepegelen. Oleh karena itu sejenak kita ingatkan, nak, waktune salat maghrib. Engko mari salat maghrib aja mulai sik nang Masjid At-Taqwa iku ana pengajian, rungokno. Sing ceramah iku sik enom, rungokno ngoten lho ibu-ibu. Jenengan nek ngelingaken ngoten lho. Nggih ya. Mboten kok kemudian, Bu, badhe pamitan keluar. Oh nggih. Hati-hati, mboten. Ada waktunya mereka itu untuk kesenangan dan ada waktunya mereka kita libatkan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek barokah jenengan, nggih ya. Anak jenengan didik ngoten niku insyaallah akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita semuanya. Bahkan salah satu enten teng hadis nggih ya, riwayat Imam Bukhari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhir, dan tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wasyabbun tasya'a fi ibadati rabbih. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arek nom-noman sing senengane nang masjid, arek nom-noman sing senengane nglampahi kebaikan teng masjid, arek nom-noman sing betah teng masjid, mereka salah satu manusia yang kemudian nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi jenengan gada yuga sing senengane anak jenengan teng masjid, boleh jadi itu nanti akan menambah nilai keberkahan teng napa rumah tanggain jenengan. Dan ini adalah pemuda-pemuda langka. Saat niki lho Bapak Ibu rahimakumullah, coba bandingkan Sabtu malam Ahad ngoten niku. Nggih ya. Lare nom-noman niku saat niki padha teng embong ngoten niku lho, keliaran. Napa malih teng Gresik, Masya Allah. Gresik itu tempat wisatanya itu luar biasa. Dan Gresik itu termasuk hiburan malamnya juga banyak gitu loh. Selain di Surabaya. Ya tapi saya belum pernah ke situ. Ya, tapi kula tingali ngoten niku teng medsos ngoten niku Gresik salah satu pergaulan yang luar biasa. Ya termasuk teng Mojokerto ngoten niku, teng Mojokerto enten Pacet, Rawas ngoten niku nggih ya. Tempat-tempat dataran tinggi yang kemudian banyak digunakan kemaksiatan, kezaliman oleh anak-anak muda. Maka melalui masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ngeten niki, jenengan toto akhlake, jenengan ajak teng masjid salat jamaah, masih sik kecil, masih wis balik, itu ada kewajiban. Ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya beberapa bulan yang lalu itu ya ngaji teng masjid Al Azhar, Semerap jenengan, Masjid Al Azhar Sekapuan niku Pak. Nggih. Nah, Sekapu ujung pangkan niku nggih. Saya menyinggung bagaimana peran orang tua hari ini. Setidaknya ada 5 ikhtiar orang tua yang bisa mengantarkan kebahagiaan seorang anak. Dan bahagia seorang anak yang sesungguhnya itu adalah bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Dan salah satu bentuk kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah bagaimana mengantarkan mereka kepada nilai-nilai keazaban, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemaslahatan, dan nilai-nilai kesuksesan. Sekarang banyak anak-anak kita sukses, banyak anak-anak di luar sana sukses, karirnya matang, karirnya melenting, melejit. Akan tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya lupa kepada Allah, lupa kepada orang tuanya. Dia jarang mendoakan orang tuanya.
Padahal orang tua nanti yang dibutuhkan adalah doa kebaikan dari seorang anak. Yang ditunggu-tunggu para orang tua adalah doa kebaikan seorang anak. Betul napa mboten? Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, ayo diajak bersama-sama yugo jenengan teng masjid waktune Jumatan nggih diajak salat Jumat. Nek Jumat ya sing khusuk le pun mboten usah seludar-seludur, gruduk-gruduk goleki Jumat berkah, gak usah njupuk sandale khotibe nggih ya. Kula niku nek khotib Jumat niku gawe sandal jepit Bapak Ibu. Nek mboten nggih teng griya niku sandal sing paling elek dhewe nggih niku sing kula damel. Kula nate ngoten niku mari khutbah ndi sandalku iku. Dicek teng CCTV takmir allu arek nom-noman tibakno. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ngeten niki ikhtiar kecil-kecil ngeten niki itu yang akan mendatangkan ridho Allah. Misal membaca Al-Qur'an. Abot napa mboten sih maca Al-Qur'an niku? Nah, sing penting kan istiqomah nggih ya. Nah, majelis ilmu berat napa mboten Bapak Ibu? Nah, tapi kan kudu istiqomah. Termasuk didik yo jenengan nggih kudu istiqomah. Nggih kudu sabar Bapak Ibu nggih ya. Lah nek mboten sabar yo napa mangke anake dadi napa? Lah nek titik-titik wong tuane muring-muring, titik-titik orang tuane marah-marah, nggih jenengan kiambek mangke yang darah tinggi, nggih napa mboten? Oleh karena itu pun mboten usah ngoten-ngoten niku, wis mara diajak nang masjid, nak ayo nang masjid, engko mari mulai masjid ayo tuku bakso. Ngoten lho, nggih ya. Ayo nang masjid nak engko tak kei dhuwit 5.000. Ngoten, lari sakniki niku harus dikei pendukung. Ayo Mas, mondo nang ngunu, engko tak kei apa misalkan. Nah, ngoten Bapak Ibu. Jadi itu bentuk semangat dan itu salah satu ikhtiar ngoten lho. Paham Bapak Ibu? Pun nggih, jadi wong sing senengane ngelampai kebaikan niku nggih akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah ini ya, terakhir ada hadis riwayat Ahmad berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasya'bin laisat lahu sabwah. Sungguh Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Napa sabwah niku? Sabwah itu adalah orang-orang atau pemuda yang tidak menuruti hawa nafsunya. Ya, misalkan yang lagi viral ini dia beli, yang hari ini lagi trending di medsos dia ikuti, mboten. Akan tetapi orang-orang atau anak-anak muda yang senantiasa taat untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, pemuda yang kemudian senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah ya, yuk jenengan niku enggak ada HP napa mboten? Enggak ada sedanten? Enten ngoten sing mboten enggak ada selain yoga sing alit-alit ngoten niku. Usia SMP, SMA sudah ada HP masing-masing ya, Pak ya. Nah, sekarang saya kasih gambaran ya. Mimbarnya anak-anak muda ya. Kepintarannya anak-anak muda ya. Terus apalagi potensinya anak-anak muda itu terletak di HP-nya dia masing-masing. Kalau misalkan HP yang dia gunakan ini untuk kebaikan, maka dengan itulah mereka akan tumbuh baik. Kalau misalkan HP ini digunakan untuk edukasi, misalkan dia kesusahan dalam mengerjakan matematika atau fisika misalkan, kemudian dia buka Google, ya, mboten napa-napa, edukasi untuk prestasi, untuk sekolah dia, mboten napa-napa dia gunakan seperti itu. Akan tetapi sekarang anak-anak kita rapuh pemikirannya, hatinya, karena apa? Karena salah satunya adalah dia gunakan HP ini untuk kemudorotan, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkanipun hati-hati kula pesen teng jenengan, yugon jenengan niku nek pun gak ada HP sesekali 2 bulan sekali ngoten niku nggih ya. Jenengan cek HP-ne yugon jenengan niku, sena ibu pinjem se HP-ne
tak gawene selfie diluk sih. Nah, terus orang tua kepo kali WA mboten napa-napa. Nek misalkan enten chat sing kemudian bahasa mereka kasar nggih dielingaken. Kadang niku kula tingali enten ibu-ibu, lah yo anakku lho, kok gak gawe story iki lho ya apa iki. Nek metu-metu gak tau gawe story ngoten nggih Bu nggih. Nomor jenengan niku mboten di-save ibu-ibu. Nek mboten ngoten niku nomor jenengan niku diprivasi kali yuga jenengan. Yuga jenengan niku sampun canggih-canggih, mangkanipun nggih ya, melalui HP ini kita gunakan untuk kebaikan nggih. Nah, dan mimbarnya anak muda itu bukan di meja seperti ini, bukan di mimbar ngeten niki, bukan. Akan tetapi mimbar anak muda yang sesungguhnya adalah mereka yang kemudian menggunakan smartphone-nya untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah spirit kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan agar kita semuanya ini bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa amalan ya dari Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan cinta Allah. Yang pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua majelis ilmu, yang ketiga sodakoh atau infak. Terus yang keempat adalah istiqomah melakukan kebaikan kepada Allah. Salah satunya adalah dari masjid. Kalau misalkan masjid lagi membutuhkan bantuan, kita bantu. Kalau misalkan masjid lagi membutuhkan tenaga, ya kita bantu dengan tenaga kita. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid Allah, siapa yang memakmurkan masjid Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini jenengan membersihkan kotoran di masjid, boleh jadi hari ini jenengan membantu dakwah masjid, boleh jadi jenengan hari ini membangun masjid bersama-sama bergotong royong, yang kemudian jenengan semuanya ini akan digolongkan menjadi Allah, menjadi orang-orang yang mulia, kemudian dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang dimana tempat itu akan mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka hidup selama-lamanya, insya Allah. Oleh karena itu bersama-sama kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun boten usah bosen jadi wong baik, pun boten usah bosen untuk senantiasa menebar kebermanfaatan, dan bersama-sama kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, untuk memberikan keberkahan majelis ilmu ini, bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan agar majelis ilmu ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ikhtiar jenengan ngeten niki ya, insyaallah anak-anak kita akan diberikan oleh Allah, dimudahkan hatinya dan digolongkan menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ikhtiar ngeten niki jenengan teng masjid nggih, insyaallah jenengan ini nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita memiliki harapan Bapak Ibu bersama-sama, hari ini malam ini kita dikumpulkan oleh Allah ke masjid Allah ngeten niki. Kita memiliki berharap kepada Allah suatu saat nanti kita juga akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim
wa nabiyyikal karimi syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah